lantaran kebingungan. Karena itu Kanjeng Rasul kemudian berdoa, Rabbi zidni fika tahayyuran. Ya Allah, tolong tambahkan kepadaku kebingungan tentang Engkau itu. Sebab ini kebingungan yang sangat bisa dinikmatin. Jadi ada model kebingungan di mana orang menikmati kebingungan itu. Maka sebenarnya ya, untuk di zaman seperti sekarang, tergantung kepada diri kita. Jadi peluangnya itu tidak menjadi menyempit hanya karena kita tidak sezaman dengan beliau. Tidak menjadi menyempit. Tetap seluas-luasnya. Nah itu yang sesungguhnya kita inginkan di dalam kehidupan ini. Maka karena itu, pastikan setiap saat itu kita bertawajuh kepada beliau dengan menggunakan sholawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sampai tergetar. Sampai batin kita menyaksikan tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan orang ini. Jadi alam semesta ini, walaupun bentuknya sangat luas, ini mikrokosmos di hadapan Kanjeng Rasul yang makrokosmos. Jadi secara lahiriah kan Kanjeng Rasul itu merupakan isi dari alam ini. Tapi secara batin ya, alam ini yang ditampung oleh jiwa Kanjeng Rasul. Jadi kalau secara lahiriah jauh lebih besar alam ini, tapi secara batin ya jauh lebih besar Rasulullah dibandingkan alam ini. Bahkan dibandingkan dunia dan akhirat sekalipun jauh lebih luas Kanjeng Rasul. Itulah ya, saya berpikir bagaimana Allah Ta'ala menciptakan keanekaragaman ini. Keanekaragaman ini. Kita kemudian menjadi terbingung-bingung, terengungun-ngungun, dan tidak akan pernah sampai di kemahaan Allah Ta'ala. Tidak akan pernah sampai itu. Dan di situ ada kenikmatan lantaran kebingungan. Karena itu Kanjeng Rasul kemudian berdoa, Rabbi zidni fika tahayyuran. Ya Allah, tolong tambahkan kepadaku kebingungan tentang Engkau itu. Sebab ini kebingungan yang sangat bisa dinikmati ini. Jadi ada model kebingungan di mana orang menikmati kebingungan itu. Dan menikmati kebingungan ini sangat spiritual. Ini bingung yang cerdas ya. Jadi bingung yang cerdas. Nah, ada model kebingungan yang memang sepenuh-penuhnya bingung. Beda. Jadi ada orang terengungun-ngungun kepada Allah Ta'ala sambil menikmati kebingungannya. Dan orang itu berada di kebahagiaan tak terkira-kira. Ada memang orang bingung ya karena memang sepenuh-penuhnya memang bingung. Beda. Nah sebenarnya ya, bagi orang-orang yang sudah merasakan adanya kenikmatan di dalam kebingungan ini, segala sesuatu yang semula merupakan ritual dan kita anggap itu merupakan kesulitan-kesulitan, sebenarnya sangat mudah loh ya, sangat mudah. Coba misalnya kita belum mengalami dalam batin kita bagaimana hati kita senantiasa bertumpu kepada Allah. Lalu kita mencoba untuk berzikir terus begitu. Disambung-sambungkan, lepas. Disambung-sambungkan lagi, lepas lagi. Nah, ketika Allah Ta'ala berkehendak ya, untuk memberikan dirinya kepada orang itu, maka orang ini yang dikehendaki ini tidak mengalami rasa berat sedikit pun. Terus senantiasa Allah menghadapi apapun, menyaksikan arah manapun, yang disaksikan itu cuma Allah. Ya Allah, ternyata Engkau itu sangat mudah. Jadi mudah dan sulit dalam konteks ini berkaitan terutama dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi para wali itu sangat mudah loh sebenarnya. Untuk segala-galanya menjadi Allah itu sangat mudah. Pertama-tama yang bersifat alami saja, yang connect dengan Allah Ta'ala. Misalnya bentuknya pepohonan dan lain semacamnya. Karena memang itu tidak diciptakan oleh manusia. Sementara yang lewat perantara manusia, bangunan, mobil, motor, dan lain semacamnya itu masih mengalami kesulitan. Nanti pada saatnya apa saja Allah. Bukankah sesungguhnya walaupun lewat manusia, kreasi manusia misalnya, bukankah itu merupakan realitas dari kehendaknya? Heran deh ya. Allah Ta'ala hadir pada segala sesuatu, sementara yang dihadiri itu tidak merasa sebagai orang yang dihadiri. Heran enggak?
Heran loh ya, heran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Nah, di sini perputaran para wali itu di situ sebenarnya. Di situ. Cuman dengan adanya varian, adanya tingkatan yang sangat banyak sekali, tak terhingga. Ini di sini, itu di sini, banyak sekali. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak terbatas. Kata Syekh Farudin Attar, ketika engkau sampai di Allah, sesungguhnya engkau baru mau memulai perjalanan di dalam Allah. Dan perjalanan di dalam Allah, sungguh itu tidak ada batasnya, tidak ada tepinya. Bingunglah orang yang mengalami kebingungan di situ. Dan orang ini senantiasa hanya menyaksikan Allah dengan pandangan yang tak rampung-rampung. Terus begitu. Nah, sesungguhnya bagi orang yang seperti itu ya, bagi orang yang seperti itu, adanya kemuskilan di dunia ini sudah rampung sebenarnya, sudah rampung. Jadi orang seperti itu mau ngapain, tetap fokusnya itu kepada Allah Ta'ala. Sudah tidak ada apa yang disebut sebagai yang lain, itu tidak ada. Sementara untuk orang kebanyakan, apa yang disebut sebagai Allah itu yang tidak ada. Mana coba Allahnya mana, kan begitu. Sampai datang ke masjid, mencoba untuk sholat sehusuk mungkin, tak ketemu juga. Tidak ada merasakan berjumpa. Sampai datang ke tempat-tempat ziarah, semoga bisa berjumpa Allah Ta'ala, tak dirasakan juga perjumpaan itu. Sampai datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, semoga berjumpa Allah Ta'ala, tak ditemukan juga. Oh, di manakah engkau ya ilahi? Allah Ta'ala menjawab, aku berada dimanapun engkau berada. Jadi karena itu, beragama itu sesungguhnya adalah menelisik ke dalam diri, ke kedalaman diri. Di mana? Di kedalaman diri sebenarnya. Tapi bisakah kita memastikan berjumpa Allah Ta'ala di kedalaman diri? Belum tentu. Kalau tidak dikehendaki tetap nggak bisa. Jadi mutlak bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Tapi mutlak bagi diri kita untuk berikhtiar juga. Berikhtiar. Sehingga ketika sudah berjumpa, ternyata kita merasakan itu semuanya tak lain adalah karunia. Bahkan kerja kita, ikhtiar kita, itu juga merupakan pertolongannya juga. Jadi sesungguhnya ketika kita mengalami itu sangat simpel bagi diri kita. Tapi ketika kita mencoba untuk terus begitu, tanpa pernah merasakan sebelumnya, kita merasa capek, kadang muncul keputusasaan, muncul harapan, kadang putus asa dan harapan datang bersama-sama. Kadang rasanya sudah capek sekali, mencoba ke sana kemari tak berjumpa jua. Jadi, betapa Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada kita dibandingkan dekatnya apapun. Pastikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia dibandingkan dekatnya urat leher manusia itu sendiri. Dekat sekali. Oke ya, moga-moga kita semua diproses oleh Allah Ta'ala untuk mencapai kedekatan itu. Kedekatan yang tidak memerlukan tepuk tangan dan apapun. Kedekatan yang bisa dirasakan sebagai kenikmatan oleh siapapun yang sudah mengalaminya. Amin ya mujibas sailin. Moga-moga sisa umur kita semakin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.